Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata mengenai tentang melestarikan bahasa daerah sebagai Indonesia. Pertama-tama, yang saya hormati untuk bahasa Indonesia, khususnya di program Bantuan. Saya menyampaikan pidato saya dari bahasa saya Hadirin yang saya hormati, sebagai pembina, bahasa kita menjaga rasa bersyukur kepada Tuhan dan Maha Esa yang tidak pernah berhenti sedikitpun untuk memberikan rahmat dan hikmat kepada kita. Sehingga kita dapat hadir dalam ruangan ini. Di sini kita dapat hadir dalam ruangan ini bersama-sama dapat memenuhi kewajiban kita dalam menuntut ilmu yang mana kita disebut sebagai bekal kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Itu yang pertama kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini, rasa kita dianjurkan untuk menambah ilmu agar segala yang kita lakukan bisa benar-benar menghasilkan manfaat yang baik. Di sini akan saya sampaikan sebuah pidato yang sederhana tentang perang bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan negara memiliki beragam suku dan budaya. Beragam suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Pada tahun 2012, hasil dari penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa seluruh Indonesia mencapai 546 bahasa. Jumlah tersebut masih dapat bertambah. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa satu. Sebuah bahasa yang besar yang layak menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin sekalian, kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk dapat mengucapkan perjuangan yang berat. Saat ini kita memang sudah cukup hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah. Tidak lagi peperangan dan akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Kita dapat turut berperan serta dalam pembangunan nasional secara menuntaskan program wajib belajar, bayar pajak, mematuhi undang-undangan yang ada dan masih banyak lagi lainnya. Sebagai pelajar, kita juga harus menjaga semangat perjuangan untuk membangun negara kita dengan cara belajar dan turut mensukseskan program pendidikan nasional. Salah satunya juga dengan belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia cenderung digalakan oleh bangsa asing. Padahal, perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa persatu yakni bahasa Indonesia. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana akselerasi kehidupan bangsa merupakan tempat yang paling efektif menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pendidikan dan pembelajaran bagi individu agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berilmu, kreatif, sehat sekaligus berakal mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia berhak mulia yang memiliki moralitas tinggi sehingga dituntut untuk aktif bangun. Bangsa Indonesia tidak hanya sekedar membacakan kebudayaan pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan dan merata. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sivitas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Maha Esa, berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai semua tujuan pendidikan ini? Ya, jawabannya adalah dengan cara bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yaitu satu, lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas negara, alat pemersatu, dan alat penghubung antar daerah. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara dengan Undang-Undang RI Nomor 24
Bahasa dan sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya diarahkan sebagai sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, sehingga sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan mulai dari mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik sebagai keperluan menyangkut berbagai masalah. 5. Sarana pengembangan penalaran dan sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui Khazanah Kesastraan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kepribadian Indonesia adalah kepribadian Pancasialis, yaitu kepribadian religius penuh rasa kemanusiaan, rasa persatuan, rasa demokratis, dan rasa keadilan sosial. Seluruh kepribadian ini adalah salah satu akan tercermin dalam bicara komunikasi. Tantangan kehidupan global yang kita hadapi saat ini mengharuskan kita untuk lebih memperkuat jati diri atau identitas diri sebagai karakter, sebagai status bangsa. Penguatan jati diri dan karakter bangsa ini menjadi suatu keharusan agar bangsa dapat tetap eksis dan mampu menunjukkan jati dirinya sebagai suatu bangsa di tengah-tengah derasnya arus kehidupan global itu. Dengan jati diri dan karakter yang kuat, diharapkan bangsa tetap mampu bersaing dan sekaligus ikut bermain peran dalam kancah kehidupan global. Bangsa berkarakter dalam hal ini tidak saja bangsa yang mampu memperlihatkan jati diri dan kepribadian yang kuat, tapi juga penuh tanggung jawab, jujur, berkualitas, dan mempunyai kompetisi yang tinggi. Terkait dengan hal tersebut, bahasa Indonesia termasuk sastra di dalamnya memegang peranan yang amat penting dalam pendidikan karakter bangsa. Hal itu karena dengan mencintai bangsa Indonesia berarti juga mencintai bangsa Indonesia karena bahasa dan pada hakikatnya juga merupakan simbol identitas negara. Karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan bahasa seperti itu pada dasarnya juga merupakan refleksi dari kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, Undang-Undang tahun 1945 dan Merdeka Kemerdekaan sebagai pilarnya. Para hadirin yang saya hormati, silakan Anda mendengar istilah bahwa bahasa juga menunjukkan bangsa. Ungkapan itu juga berarti bahasa menunjukkan jati diri karakter bangsa bentuknya. Kata yang lembut dan santun sering dapat dipandang sebagai bercanda dari karakter pribadi. Sebagai sarana komunikasi, bahasa juga mampu membangun keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyampaikan pendapat, gagasan, pandangan dalam menyikapi suatu persoalan yang dihadapi. Dan kehidupan pada era global ini, keterampilan seperti itu tentu sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman. Hadirin sekalian, dari semua hal yang telah dipaparkan secara sederhana ini, setujukah Anda kalau bahasa Indonesia memang memegang peranan penting dalam mendukung pendidikan nasional? Bahasa Indonesia kita dapat belajar mencintai Indonesia, membanggakan Indonesia dan pada akhirnya belajar dengan fungsi yang mampu disukai kepada dunia bahwa negara kita ini memiliki karakter hebat dan mampu bersaing dan bermain dalam jauh dan global. Kita berjuang untuk negara kita tercinta dan lebih baik di waktu yang akan datang dari hari ini dan pada bosan sebelum berhasil. Bantuan segera memberikan konsekuensi nyata terhadap usaha dan perjuangan kita sehingga kita tercapai cita-cita negara kita. Tetap berjuang untuk negara kita tercinta. Dan kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat kepada kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.